Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita bertemu kembali di sore hari ini setelah dua pertemuan ya. Allah takdirkan kita tidak bisa bertemu. Sore hari ini kita dimudahkan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab tafsir Juz Amma. Kita akan masuk pada ayat yang ke-9 dari surat Asy-Syams. Setelah Allah menyebutkan 8 ayat sumpah-sumpahnya dari matahari, bulan, siang dan malam, Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha. Ini jawab dari semua sumpah ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan matahari, kemudian waktu duha, bulan dan siang, malam, langit, bumi, kemudian jiwa. Tidak hanya untuk satu poin mengabarkan kepada kita, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu. Sebaliknya, waqad khadana dasar, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Maka subhanallah, inilah timbangan yang jelas gamblang di hadapan kita. Kalau kita ingin beruntung, mudah. Apa? Sucikan jiwa kita. Sebaliknya, kalau kita ingin merugi, silakan kotori jiwa kita. Tapi tentunya manusia normal, manusia yang waras, ingin untung atau ingin rugi? Ingin untung. Maka di antara doa yang kita baca di pagi dan sore hari, apa kemarin yang baru kita pelajari? Karena ini jannah muncul ini. Ahad kemarin, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malikah, la ilaha illa anta. Kemudian apa? A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Di antara kita baca setiap hari di pagi dan sore hari pelindungan dari keburukan jiwa kita. Karena jiwa secara asal ammaratun bisu. Maka supaya kita bisa mensucikan jiwa kita, kita butuh pertolongan Allah. Dikatakan oleh penulis Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja Hafizahullah, inilah jawaban dari sumpah-sumpah Allah dengan makhluknya secara berturut-turut dalam beberapa ayat. Jawaban
ini untuk menjelaskan beruntungnya orang yang menyucikan jiwanya dan ruginya orang yang mengotori jiwanya. Allah menjelaskan ada dua jenis manusia. Dari sudut pandang ini, manusia bisa digolongkan dalam dua kelompok besar. Apa itu? Yaitu manusia yang berusaha menyucikan jiwanya dan manusia yang mengotori jiwanya. Jadi sudut pandang pembagian manusia tentu banyak. Dilihat apa jenis kelaminnya, laki, perempuan, kan gitu. Dilihat dari keimanannya, ada mukmin, ada kafir. Dilihat dari jiwanya, ada yang membersihkan, mensucikan jiwanya, ada yang sukanya mengotori jiwanya. Allah juga telah memberikan petunjuk tentang jalan kebenaran dan jalan keburukan di ayat sebelumnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi sudah diilhamkan, sudah ditunjukkan mana yang fajir, mana yang taqwa. Dengan demikian manusia dapat mendapatkan kedua pilihan itu. Gimana? Dapat mendapatkan? Manusia dapat memilih, mungkin gitu ya, atau menentukan kedua pilihan itu. Menyucikan jiwa tidak mudah, tapi selalu namanya beruntung. Untuk mendapatkan kebaikan bukan perkara yang gampang, karena disitulah nilai perjuangannya, nilai yang akan dibalas dengan balasan yang jauh lebih baik. Apa itu? Surga. Dan Rasulullah sudah mengatakan bahwa ala inna sil'atullahi ghaliyah. Ketahuilah barang yang Allah perdagangkan itu mahal. Apa yang Allah jual untuk kita? Ala inna sil'atullahi jannah. Ketahuilah yang Allah dagangkan itu adalah surga. Maka tidak mudah untuk mendapatkan barang yang mahal. Bahkan Allah menciptakan dunia yang dipenuhi dengan syahwat, yang menyebabkan manusia sangat tertarik kepadanya. Jiwa itu sangat tertarik dengan kesenangan-kesenangan tadi. Nabi SAW bersabda, "Kuffatil jannatu bil makarihi wa kuffatin naru bis syahawat." Hadis yang sudah beberapa kali kita sebutkan hadis. Malaikat Jibril suruh melihat surga. Ini semua pengen masuk surga. Siapa yang nggak pengen? Makanya semua bermimpi tentang surga. Agama apapun membahasakannya dengan apa? Nirwana, paradise, gitu ya, dan seterusnya. Karena apa? Fitrah. Dan itu tempat asal sebenarnya manusia. Tapi surga itu dipagari dengan apa? Surga itu diliputi, dipagari perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa kita. Karena jiwa tadi cenderung apa? Mengajak yang buruk. Sedangkan surga dipagari yang baik-baik, ya gak suka dia. Wahai fa'innahu bisyahawat, sebaliknya neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Apa pagarnya? Maksiat. Maka itu yang disukai adalah jiwa kita. Kita harus terlebih dahulu menyucikan jiwa dan hati sebelum memperhatikan amalan fisik. Dan ini yang banyak dilalaikan. Kadang kita hanya mampu menata fisik kita, menata casing kita,
Mungkin bajunya sudah baju muslim, ibu-ibu sudah muslimah, jilbabnya rapat, besar. Bapak-bapaknya Masya Allah, baju koko, jubah. Tapi itu apa? Baru amal yang zahir. Mungkin sudah menjaga salatnya, puasanya. Tapi sebelum itu sebenarnya yang perlu ditata hati kita. Setiap muslim hendaknya membersihkan hatinya dari segala kesyirikan. Dan kesyirikan berangkatnya dari mana? Dari hati. Kenapa orang masih saja? Kenapa? Karena hatinya berkeyakinan ada yang bisa geser hujan selain Allah. Makanya bikin apa? Teng. Bakulan tahu tek berkurang. Kalau dia yakin yang bisa menurunkan hujan, yang bisa mengalirkan hujan hanya Allah, ya kalau ingin hujan tidak ada Allahumma aghithna, ya Allah berikan hujan kepada kami. Sebaliknya kalau tidak ingin hujan apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Bukan masalahnya apa? Minta hujan dan tidak minta hujan. Ini syubhatnya kan. Ternyata ada yang melontar yang syubhat. Kalian sholat minta hujan, minta enggak hujan kok enggak boleh. Siapa bilang minta enggak hujan enggak boleh? Nabi SAW mengajarkan minta enggak pindah hujan. Cuman mintanya kepada Allah. Kalau minta kepada orang selain Allah dia syirik, gitu, membatalkan keislaman kalau dia orang Islam. Kalau dia memang bukan orang Islam, dia memang bukan Muslim. Bisa harap, gitu. Tapi kalau yang mendukung malah orang Islam, gitu, perlu disadarkan keislamannya. Berangkat dari mana itu? Berangkat dari keyakinan dari jiwa. Ada yang baru Rasul, makanya kalau pengen bangun, pengen ini, pulang. Kenapa pulang? Kalau kita masuk ke tempat yang lama tidak dihuni tempat kosong, tinggal baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi bukannya kita ini hidup nekat, enggak, kita juga perlu perlindungan, gitu ya. Kita perlu waspada dari gangguan, tapi semua dalam koridor apa? Minta hanya kepada Allah. Karena apa? Berangkat dari keyakinan kita, hati kita, yang mencipta kita itu hanya Allah, yang menguasai kita hanya Allah, yang mengatur segala urusan kita juga Allah. Kok mau minta kepada selain Allah? Maka sebelum kepada yang fisik, berangkat dari mana? Bersihkan hati dari kesyirikan, dari suudzon kepada Allah. Ya, siapa yang mengikuti kajian Sabtu pagi Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, kita barusan membahas tentang suudzon kepada Allah, itu menafikan tauhid. Apa sih bentuk-bentuknya suudzon kepada Allah? Apa bentuknya suudzon kepada Allah? Menganggap Allah tidak akan memenangkan agama ini. Kalau melihat kondisi kita saat ini, gitu ya, baterai mas, kedip-kedip di sini.
Cek. Apa contohnya? Menganggap Allah tidak akan memenangkan agama ini, tidak akan memenangkan Rasulullah SAW. Kadang orang melihat kondisi umat Islam yang dikuyok-kuyok, terpojokkan, dimusuhi, kemudian terbetik, Allah gimana ya? Gak nolong kita, gak memenangkan kita. Itu sudah seujuan kepada Allah. Menganggap Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kita, ini seujuan kepada Allah. Lah kalau dalam hatinya ada perasaan seperti ini, berguna gak kira-kira kita sholat? Ya gak berguna. Buat apa sholat? Ternyata kita menganggap apa? Allah gak akan memenangkan kita, gak akan menolong kita, gak akan menerima amal kita. Jangan-jangan. Kemudian apa penyakitnya hati? Sombong. Di mana sombong akan apa? Menghalangi seorang masuk surga. Hasad, dengki, riya, yang ini pemakan amalan. Hasad, temannya dengki, riya, itu akan menghapuskan amal yang kita kerjakan. Sehingga kalau dia kelihatannya banyak amal, tapi batinnya rusak, ya digerobot timbangan. Kalau bahasanya bisa dikira-kira kemarin apa? Roaming gitu ya. Kena roaming. Nah, padahal saya subuhnya itu keluar duluan. Padahal saya ingin mengingatkan dia, tolong diingatkan artinya roaming itu apa? Pahala puasa kena roaming, kena cas gitu ya. Nah, sama dosanya entek. Kelihatannya puasa tapi tidak menjaga mulut, tidak menjaga telinga, tidak menjaga mata, habis pahala. Demikian pula kita beramal, tapi hatinya dipenuhi apa? Dengki. Setiap beramal pamer, tidak ada pahala. Mungkin dilihat orang lain sholat, dilihat orang lain bersedekah, tapi nanti di akhirat kosong. Na'udzubillah min dzalik. Dan penyakit hati lainnya, orang yang hanya memperhatikan amalan zahirnya, yaitu amalan badan atau fisik, tetapi lupa memperhatikan jiwanya, ia sangat rentan untuk futur atau malas beribadah. Terlebih batin kita ini adalah sumber energi yang tidak akan habis. Kenapa? Karena kalau orang itu beramal karena Allah, akan kendor dari semangatnya. Kira-kira enggak. Karena dia tahu, kalau saya sudah mengamalkan amal ini dengan benar dan saya meniatkannya hanya untuk Allah, pasti diterima. Yang kita sering bahas dengan dua timbangan. Timbangan zahir apa itu? Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa beramal tidak ada perintah kami, akan tertolak. Berarti logikanya apa? Kalau amal yang kita amalkan ada perintahnya Allah, diterima atau tidak? Diterima. Timbangannya yang kedua apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau sudah benar ada perintahnya dan niatnya ikhlas, berarti pasti diterima. Tapi kalau orang beramal niatnya mendapatkan pujian orang, berangkat ke masjid, kira apa? Dilem, dianggap apa? Wah, ini sergap ke masjid, pantas jadi ketua takmir. Ternyata pergantian takmir gak kepilih. Terus gimana? Ya gak mudah. Aku jebule budal masjid gak kepilih ketua takmir. Nah niatnya memang pengen jadi ketua takmir, gak terwujud, ya sudah, amalnya jadi hilang. Tapi kalau yang dituju ridho Allah, terus beramal gak? Terus beramal, karena dia tahu
Allah pasti menerima amal. Bersedekah apa? Dia mendapatkan apresiasi. Wis ngeteri segorono. Ngomong matur nuwun enggak. Apa meneh masyarakat di posting. Tak cek IG ini, tak cek FB ini, aku lho gak foto ini. Serah tak teri meneh. Ini contoh gampang apa? Orang itu kalau beramal untuk selain Allah akan hilang semangat. Karena kita belum tentu namanya dia di mana? Hati. Apa kita tahu kalau dia juga pengen jadi ketua takmir? Enggak. Dan dia juga gak mungkin. Saya di masjid pilih saya ya. Kecuali politikus gitu ya. Ngeteri karpet. Ampun lali mungkin tanggal coblosan pemilihan. Lali, ya putih karpet gitu. Subhanallah. Jadi energi yang mendorong kita untuk bisa terus beramal itu apa? Keikhlasan. Beramal karena Allah. Tapi kalau sudah beramal yang selain Allah, sing dikarep gak itu, ya sudah. Dia akan meninggalkan amalnya. Jika awalnya ia semangat sholat, berpuasa dan bersedekah, tetapi karena tidak memperhatikan keadaan jiwa dan hatinya, suatu saat ia akan berubah. Maka subhanallah, ini saya mengingatkan gitu ya, khususnya saya pribadi yang berbicara seperti ini, ataupun kawan-kawan yang jadi panitia, yang sibuk menyiapkan ini dan itu. Ini penerawangan kalau bahasa kerennya, itu apa istilahnya? Pencermatan, bukan penerawangan. Kalau penerawangan kan salah. Saya mencermati fenomena ini dalam perjalanan dakwah ini. Ada banyak ujian cobaan. Satu ustadz kadang nggak cocok dengan ustadz yang lain. Berbeda pendapat, sampai kadang berselisih. Nah itu kadang yang bingung jamaahnya. Tapi insya Allah, kalau kita menjaga keikhlasan kita, aku ini arep ngaji kan, aku ini orang Arab bolong-bolongan ustaz. Wong jenenge ustaz iku iso bener iso salah. Itu insya Allah kita itu akan istiqomah. Gitu ya, tetap ngaji dengan ustaz ini, ngaji dengan ustaz itu, ngaji dan sebagainya. Ada salahnya apa ya? Salahnya dikoreksi, ditinggalkan. Oh jenenge manusia pasti punya salah, selama itu bukan kesalahan yang prinsip. Dan dia akan membebani kesalahannya. Salah prinsip bilang ya itu ganti. Tapi namanya mungkin masalah pendapat fikih, tak salah, atau itu memang pilihannya, hal yang wajar. Tapi kemudian ada, saya mencermati, jadi, orang yang kemudian dengan apa ujian cobaan tadi futur, yang biasanya kelihatan di pengajian jadi tidak kelihatan. Ya kita tidak menuduh, tapi dari yang saya perhatikan, ada 1, 2 orang, 3 orang dan sekian orang. Itu ternyata yang futur itu yang malah dulu paling semangat. Kalau Ustaz datang dia yang nyambut, kalau Ustaz ini yang dia seakan yang sibuk. Dan itu yang diingatkan sudah para ulama dari dulu, namanya apa? Hubbul zuhur. Ingin tampil di depan. Padahal namanya tampil itu ya tadi godaan apa? Ketidakikhlasan.
Dan ketidakikhlasan itu tetap akan ketahuan. Meskipun kita sembunyikan pada lubuk hati yang paling dalam. Apa bukti yang paling nyata? Ketidakikhlasan itu pasti ketahuan. Tentang hadis wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu dhira'. Ada orang di antara kalian beramal, kelihatannya beramal penduduk surga, sampai jarak antara dirinya dengan surga itu atau dengan kematiannya tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihi kita, maka takdirnya mendahulunya. Arti apa? Dia itu penduduk neraka, dibongkar oleh Allah. Fayamalu bi amali ahli. Nah, beramallah dia dengan amal yang penduduk neraka. Fayaquluha, akhirnya masuknya ke mana? Neraka. Na'udzubillah. Maka subhanallah, saya secara pribadi itu yang tentu juga banyak bisikan itu, jadi dai sejuta umat, pengikutnya banyak loh, orang itu goda. Demikian pula ngaji seperti ini, tentunya ada godaan. Saya juga pernah mengalami, jadi saya juga masih ngaji juga sama seperti antum. Jadi kedatang pengajian ingin dilihat, oh saya datang ngaji. Kadang ada bisikan seperti itu. Dan itulah memang apa perjuangan hidup kita itu, yang lawan bisikan hati, lawan bisikan setan. Kalau ikhlas gampang, ya semua bisa masuk surga. Maka hati-hati dari sikap-sikap apa? Ingin dipuji orang lain, ingin mendapatkan keuntungan duniawi, itu akan merubah sosok kita, cepat ataupun lambat. Allah akan buka kedok itu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, hal yang paling utama jika seseorang ingin menyucikan jiwanya adalah menyucikan hatinya terlebih dahulu. Dengan demikian mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Kemudian beliau mengatakan orang-orang yang mengotori jiwa dan mengikuti hawa nafsu dengan menjadikan dunia sebagai tujuannya. Dunia itu apa? Ya bisa ditentukan tadi. Kalau yang mungkin masih kelasnya rendah tadi apa? Dengan dipilih jadi ketua takmir atau ketua lingkungan gitu ya, atau jabatan yang lebih tinggi, atau pujian orang, atau harta. Nah, mudah-mudahan maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Berapa lama sih jabatan ketua takmir, ketua RT? Ya kalau dipilih terus kan bisa lama, Ustaz. Ya dipilih terus yang finish, jatah umurnya habis. Semasa mau dipilih, sudah diberangkatkan ke rumah masa depan. Terus pokoknya ini RT abadi gitu. Enggak bisa, mesti kafani malah jadi RT. Enggak ada yang abadi. Harta, duit, kita merasakan. Kadang nyetel duit sidik awan, gitu. Kadang di tangan hanya ratusan ribu, tapi anget. Tapi kadang merasakan punya jutaan, tapi enggak entek. Subhanallah. Ini semua pernah merasakan hal yang sama, insya Allah. Jadi datang di malam mata itu, duit akeh. Ternyata ini itu dan sebagainya. Loh kok masih tak? Sedangkan pekan puluhan ribu, ratusan ribu, awet, gitu ya.
iki piye sesuk arep njowo tanggane apa syukuran. Ngeteri sekolah wingkung rong dino rantek. Aduh subhanallah. Gambaran sesuk belanja aku sudah bingung apa? Enggak situ belanja. Sedangkan pekan jutaan apa? Nebus ini, nebus apa? Resep dan mobil ganti, wayai servis, dan ini kita jutaan. Nanti subhanallah. Ini kalau kita cermati dunia seperti ini, nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Termasuk yang saya tulis kemarin gitu ya. Kemarin pada nunggu Mia, sekarang ditunggu Mia kan gitu. Nunggu Dira itu kapan ada Mia? Sekarang begitu ada Mia, kita nyai takut mendekat. Itulah dunia. Gitu ya. Pola wali dunia. Gak ada yang kekal, gak ada yang abadi. Sebagian ulama mengatakan di dunia ini hanya ada dua kelompok yang kita katakan tadi. Tapi tentunya maksudnya apa? Dilihat dari sudut pandang pensucian jiwa. Yaitu kelompok manusia yang akan masuk surga dan kelompok manusia yang masuk neraka. Ya iya. Kalau dari sudut pandang ini juga ya sudah manusia juga dua golongan. Maka manusia juga terbagi atas dua model jiwa. Yaitu jiwa yang disucikan pemiliknya dan jiwa yang dikotori oleh pemiliknya. Maka jiwa itu sama. Allah ilhamkan mana yang baik, Allah ilhamkan mana yang buruk. Maka ada yang mengambil jalan baik, tapi ada yang mengambil jalan buruk. Setelah itu Allah menyebutkan contoh umat yang mengotori jiwa mereka dengan berbuat seenaknya demi memuaskan hawa nafsu. Dan subhanallah, seperti sudah kita katakan berulang kali, kehidupan kita hari ini adalah pengulangan episode yang pernah terjadi. Sebelum kita dulu, ada nggak orang baik? Ada. Sebelum kita dulu, ada nggak orang jahat? Ada. Ada nggak orang jahat yang memusuhi orang baik? Ada. Jadi kalau kita menyadari apa yang pernah terjadi dulu, kita nggak gumunan. Wong jahat kan, arep pengajian malah. Dulu Rasulullah SAW mau dakwah juga dihalang, dilempar. Jangankan kita hari ini, Rasulullah SAW manusia terbaik, backingnya malaikat, backingnya Allah Subhanahu Wa Taala langsung dihalangi nekat. Kita baru apa? Tapi saya punya kenalan yang kok AKBP, saya punya kenalan jenderal. Mungkin kenalan jenderal dibangga-banggakan. Rasulullah SAW itu yang baik ini apa? Allah perintahkan malaikat itu aja dimusuhi. Akhlaknya akhlak yang tertinggi. Maka kita nggak bingung. Gitu. Ini semakin menguatkan keimanan kita bahwa ya inilah memang apa sunnatullah, ketetapan Allah, bahwa antara al-haq dan batil itu akan terus berseteru. Seperti berita tentang apa pawang hujan ini, itu tetap ada yang mendukung, gitu. Meskipun jelas salah, gitu. Beribu alasan, 1001 alasan dan dukungan diberikan, maka ya nggak perlu, akan terus ada sampai hari kiamat. Akibatnya mereka dianggap Allah yang jahat ada adabnya. Dan sudah Allah buktikan gitu ya. Ya kita hanya mohon kepada Allah
Sebagaimana ditulis di statusnya Ustaz Mubarak ya. Ya Allah, kami berlindung dari apa yang dilakukan orang-orang bodoh di antara kami. Kita cegah, kita ingatkan, ya sudah kita kontak. Ya tinggal sekarang kita apa? Mohon perlindungan kalau seandainya Allah turunkan kemurkaan. Allah sudah turunkan hujan, petirnya kayak gini, nggak sadar. Maka kita tinggal berlindung bahwa kita berlepas diri dari semua itu. Akibatnya mereka diazab. Siapa mereka? Mereka adalah kaum Tsamud. Kaumnya Nabi Shalih alaihissalam. Para ulama menjelaskan alasan penyebutan kaum Tsamud karena kaum Tsamud termasuk bangsa Arab. Dan objek audiens dakwah Rasulullah SAW orang Arab. Maka dicontohkan di antara yang dicontohkan adalah orang Arab sendiri, agar mereka benar-benar merasakan iki lho mbah-mbahmu padha-padha Arab yen iki akibati. Maka surah Asy-Syams merupakan surah Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berdakwah di Mekkah. Saat itu beliau harus menghadapi orang-orang musyrikin Arab yang mengingkari hari kebangkitan. Oleh sebab itulah mereka dihadapkan atau mereka diharapkan mudah menerima dakwah ini karena berita tentang kaum Tsamud telah diketahui dan puing-puing kehancuran kaum Tsamud juga ada di sekitar mereka. Seperti mungkin kalau orang Indonesia ya cerita-cerita kita dulu dididik misalnya jangan durhaka. Kenapa? Jadi maling kundang. Karena ini cerita yang juga mengakar di masyarakat dan dipelajari sekolah-sekolah. Nah, orang Arab waktu itu cerita yang mengakar di mereka siapa? Kaum Tsamud. Maka Allah mengingatkan mereka dengan kejadian kaum Tsamud. Apa yang terjadi dengan kaum Tsamud? Kadzabat Tsamudu bitaqwa. Kaum Tsamud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas, yaitu berbuat zalim. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita selanjutnya insyaallah. Kapan selanjutnya ini? Pekan depan saya safar, dan pekan depannya dan pekan depannya. Semoga Allah mudahkan. Mungkin kemungkinan 2 pekan. Dan nanti kan ada jadwal baru untuk Ramadan. Jadi yang belum bergabung di grup WA bisa mendaftar ke siapa? Siapa adminnya? Mas Lukman, Mas Arif, Mas Lukman ya. Oke. Mas Lukman yang dulu. Supaya nanti update apakah pekan depan ada penggantinya dan sebagainya. Silakan kalau mungkin ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Ada tidak? Ibu-ibu ada pertanyaan?